Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Netidah Akun NPM 21340039. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Reflection on Religion Practice. Yang pertama yaitu Allah telah membuat perjanjian dengan Bani Adam bahwa Dia adalah Tuhan dan sembahan mereka satu-satunya agar mereka tidak beralasan dengan kelalaian. Jawabannya A, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Nomor 2, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sesungguhnya kami lalai dari apa yang mereka baca. Jawabannya adalah B. Quran Surat Al-An'am ayat 155 sampai 156. Yang ketiga, Allah melarang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi orang lalai. Jawabannya adalah C. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berlindung dari kelalaian dengan berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kepikiran, usia tua, kekerasan hati, dan kelalaian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memerintahkan manusia sebelum mereka menyelesaikan kelalaian mereka. Jawabannya Quran Surat Maryam ayat 39. Yang keenam, Allah juga mengingatkan akan dekatnya hari hisab bagi manusia agar mereka tersadar dari kelalaian mereka. Jawabannya Quran Surat An-Anbiya ayat 1. Yang tujuh, Allah mencela orang yang hanya mengetahui hal-hal lahiriah dari perkara duniawi, sementara mereka lalai terhadap akhirat. Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Selanjutnya, nomor 8, setiap umat yang dibiarkan tanpa peringatan dan diabaikan tanpa nasihat akan jatuh dalam kelalaian. Quran Surat Yasin ayat 6. 9. Allah mengabarkan bahwa mayoritas manusia lalai terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Yunus ayat 92. Yang ke-10, di antara sebab-sebab kelalaian dan cinta dunia dan hasrat kepadanya serta mengutamakan kesenangan duniawi dibandingkan negeri akhirat. Jawabannya Quran Surat An-Nahl ayat 107 sampai 108. Selanjutnya yang 11, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan yang tidak mengingat Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Al-Muttafaq alaih. 12. Meninggalkan sholat Jumat karena malas dan menyepelekan juga mengakibatkan kelalaian. Hadis riwayat Muslim. 13. Bergaul dengan orang-orang lalai akan mendapatkan kelalaian. Karena itulah Allah melarang berteman dengan mereka, juga melarang menaati dan mengikuti mereka.
Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. 14. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, membuat dosa dan setan mereka pun segera ingat pada Allah, maka seketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 201. 15. Barang siapa yang menjaga salat-salat wajib ini, ia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Quran Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. 16. Barang siapa yang mendirikan sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Hadis riwayat Abu Daud. 17. Bersabarlah engkau, Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Majelis zikir adalah majelis para malaikat, sedangkan majelis yang berisi hal-hal yang sia-sia dan melelahkan adalah majelis setan. Maka silakan seorang hamba memilih mana yang lebih ia sukai dan lebih cocok untuknya. Niscaya ia akan bersama dengan kawan semajelisnya di dunia dan akhirat. Ucapan Ibnu Qayyim. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma menuturkan, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada suatu bulan dari bulan-bulan lain seperti puasamu pada bulan Sya'ban. Beliau bersabda, itu adalah bulan yang dilalaikan banyak orang antara bulan Rajab dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasai. Yang terakhir, pada hari kiamat kelak, tabir kelalaian akan disingkat dari hati mereka dan mereka akan melihat kebenaran yang selama ini mereka ingkari. Quran Surat Al-Qaf ayat 22. Baiklah, itu tadi sekian jawaban saya dari soal-soal UAS mata kuliah Reflection on Religious. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.